Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Metafiska. Kali ini kita akan belajar mengenai TWK CPNS 2026 mengenai bab nasionalisme. Jadi kita harus tahu nih, nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah paham atau prinsip yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi yang perlu digarisbawahi, nasionalisme itu prinsipnya. Dan perlu diingat ini ya, yang wajib diingat bahwa nasionalisme akan selalu berlandaskan dengan dua hal. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 1945. Kemudian tujuan dari nasionalisme perlu diketahui juga, yang pertama yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang kedua mewujudkan cita-cita nasional, dan yang ketiga itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini ya. Yang terakhir, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kalau kita amati, kelima tujuan ini sesuai ya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Jadi perlu diingat ya, nasionalisme itu punya 5 tujuan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Oke, lanjut. Ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, religius. Religius ini kita ibaratkan mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, humanis. Human itu menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan. Nah, ini persatuan sering muncul ini, yaitu mengutamakan keutuhan NKRI. Dan yang keempat, demokrasi atau demokratis. Kita artikan sebagai, mungkin udah tahu lah ya, kalau demokratis itu mengutamakan musyawarah atau kepentingan bersama. Selanjutnya, nomor 5, ciri-ciri nasionalisme yang kelima yaitu berkeadilan sosial. Oke, kita next ya. Tapi bedakan nasionalisme dalam arti sempit atau bisa kita sebut sebagai chauvinisme. Nah, ini kita harus bisa membedakan nih antara nasionalisme dan chauvinisme. Di Indonesia, nasionalisme itu tidak merendahkan negara orang lain ya. Tapi kalau chauvinisme ini artinya merendahkan bangsa lain tapi menjunjung tinggi bangsa sendiri. Nah, di Indonesia sendiri tidak menganut hal seperti itu. Tetap menghargai bangsa lain tetapi menjunjung bangsa sendiri. Itu kita artikan sebagai nasionalisme. Kemudian implementasi nasionalisme dalam konteks ASN. Yang pertama, netralitas politik. Kita sebagai ASN, calon ASN harus netral ya. Kemudian yang kedua, loyal kepada NKRI. Loyal di sini artinya setia. Dan yang ketiga, anti radikalisme atau radikalisme. Jadi jangan sampai kita calon ASN punya paham radikal gitu. Kemudian yang keempat,
sebagai calon ASN nih kita harus mampu melayani masyarakat tanpa diskriminasi atau tanpa membeda-bedakan antara suku satu dengan yang lainnya, antara yang berkulit hitam dan lainnya. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasi nasionalisme dalam konteks ASN itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Harus bisa membedakan. Yang pertama, itu kita bisa mengutamakan kepentingan bangsa atau kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, menghargai keberagaman. Nah, ini kita ibaratkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Ini juga sering keluar di berbagai soal. Kemudian yang keempat, taat hukum dan bela negara. Gitu. Lanjut, ancaman terhadap nasionalisme. Jadi apa sih ancaman-ancaman terhadap nasionalisme? Yang pertama adalah radikalisme dan juga terorisme itu. Yang kedua adalah disintegrasi bangsa atau kita ibaratkan terpecah belahnya bangsa gitu ya. Biasanya selisih paham. Kemudian yang ketiga, konflik SARA. Yang keempat adalah pengaruh globalisasi. Ini juga yang sering keluar dan yang umum. Ada pengaruh globalisasi atau budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia gitu. Nah, kemudian di sini ada kata kunci yang perlu kita ingat kalau kita belajar mengenai nasionalisme. Nah, kata kunci inilah nanti yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal di TWK. Yang pertama, cinta tanah air. Kalau ada kata cinta tanah air berarti dia termasuk nasionalisme. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bela negara. Dan yang keempat adalah integritas. Kemudian toleransi dan anti korupsi. Oke, kita coba latihan soal ya. Yang pertama, seorang ASN menemukan unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa ideologi negara sudah tidak relevan dan perlu diganti dengan sistem lain. Beberapa rekan kerjanya ikut menyebarkan unggahan tersebut. Sikap yang paling tepat mencerminkan nasionalisme adalah, sebagai ASN, kalau kita melihat ada berita hoax atau narasi yang menjelek-jelekan ideologi, nah kita wajib nih yang pertama melaporkan terlebih dahulu. Karena perlu diingat bahwa ASN itu wajib loyal terhadap Pancasila. Jadi kalau misalkan ada berita atau kasus seperti ini, kita harus melaporkan dulu. Yang pasti sesuai dengan prosedur dan mengedukasi secara bijak. Sebenarnya soal tadi tergolong mudah karena pilihan-pilihan yang lain ini menunjukkan pilihan negatif. Jadi kita bisa memilih jawaban yang paling positif dan mencerminkan suatu tindakan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada kasus yang sama seperti soal nomor 1, tindakan yang perlu kita lakukan itu sudah pasti kita harus melaporkan terlebih dahulu ya. Apapun itu harus kita laporkan terlebih dahulu. Oke, sudah dipahami ya? Lanjut nomor 2. Dalam rapat kebijakan daerah, muncul usulan untuk mengutamakan kelompok etnis tertentu dalam pembagian bantuan sosial dengan alasan putra daerah harus didahulukan. Tindakan yang paling sesuai dengan nasionalisme di Indonesia adalah A. Menyetujui demi menjaga stabilitas lokal. B. Menolak karena bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan. C.
C mendiamkan agar tidak terjadi konflik, dan D menyarankan agar dilakukan secara diam-diam. Nah, dari soal ini sebenarnya ada kata kuncinya, yaitu mengutamakan kelompok etnis tertentu. Jadi di sini kan sesuai dengan yang kita pelajari itu berkaitan dengan sifat diskriminan ya. Kita sebagai ASN tidak boleh diskriminan terhadap kelompok tertentu. Jadi harus tidak membeda-bedakan atau menganggap semuanya itu sama. Nah, jadi kalau ada indikasi diskriminan, kita harus menolak. Ada ajakan untuk melakukan diskriminan, harus kita tolak karena ini bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan. Jelas yang A itu salah karena menyetujui, yang B ini kita keep ya karena menolak dan bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan. Kalau yang C ini mendiamkan agar tidak terjadi konflik, ya memang benar ya. Kita diam supaya tidak ada konflik, tapi ini bukan suatu tindakan yang representatif ya. Kemudian yang D menyarankan agar dilakukan secara diam-diam, ini juga kurang tepat ya. Kalau kita menyarankan agar dilakukan secara diam-diam, berarti kita juga melakukan diskriminasi secara diam-diam. Jelas ini bukan sikap kita yang menunjukkan nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah yang menolak karena bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan. Jadi jawabannya yang B. Oke, dipahami ya. Lanjut soal nomor 3. Seorang ASN senior lebih patuh terhadap arahan pimpinan partai politik dibanding kebijakan resmi pemerintahan yang sah. Jika dianalisis secara nasionalisme dan etika ASN, tindakan tersebut menunjukkan A. Loyalitas politik yang sah, B. Demokrasi internal, C. Konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip netralitas, dan D. Bentuk aspirasi politik individu. Kira-kira yang mana ini? Tadi kan kita sudah belajar tentang netralitas ASN, bahwa ASN itu tidak boleh melakukan politik praktis atau memihak politik manapun. Jadi kalau kasus dari soal nomor 3 ini, ASN tersebut lebih memilih kepentingan partai politik dibanding dengan aturan pemerintah. Jadi ini sudah jelas termasuk konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip netralitas. Jawabannya yang C. Paham ya? Oke, segitu dulu. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih berkembang channel ini. Dan apabila ada yang ditanyakan terkait pembahasan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.